Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dengan prodi Penjaskesrek, dengan NIM 19310400037. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kepemudaan dan organisasi, guna untuk melengkapi tugas mata kuliah kepemudaan dan kepramukaan yang dibimbing langsung oleh dosen Dr. Ahmad Adil MPD. Yang pertama, organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Organisasi adalah suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat luas, sebab hampir di setiap lapisan masyarakat memiliki organisasi untuk menjalankan suatu tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang memiliki dasar untuk memimpin yang juga merupakan bagian dari organisasi. Paling tidak, setiap masing-masing orang memimpin dirinya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dewasa ini, juga organisasi semakin berkembang, karena organisasi sangat diperlukan dan juga tata kerja dalam pembagian tugas baik secara individual maupun sosial atau bersama-sama. Maka dari itu, penting bagi kita mempunyai pengetahuan tentang organisasi, manajemen, maupun tata kerja, agar dapat mengembangkan potensi diri sebaik mungkin, terutama dalam keorganisasian. Organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dikatakan organisasi adalah wadah kegiatan daripada orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu, setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertiannya yang demikian disebut organisasi yang bersifat statis, karena sekedar hanya melihat kepada strukturnya. Di samping itu, terdapat pengertian organisasi yang bersifat dinamis. Dalam pengertian ini, organisasi dilihat daripada sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan daripada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal. Misalnya, aktivitas tata hubung antara atasan dan bawahan, tata hubungan antara sesama atasan dan sesama bawahan. Berhasil atau tidaknya tujuan yang akan dicapai dalam organisasi tergantung sepenuhnya kepada faktor kemanusiaan. Definisi organisasi. Yang pertama, menurut MC Farlan, organisasi didefinisikan sebagai berikut. Organisasi adalah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan. Yang kedua, menurut Dimox, organisasi didefinisikan sebagai berikut. Organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha yang telah ditentukan. Berdasarkan atas kedua definisi tersebut, dapat diberikan ciri-ciri organisasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu kelompok yang dikenal. Yang kedua, adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan, atau interdependently part, yang merupakan kesatuan usaha atau kegiatan. Yang ketiga, tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya atau tenaganya. Yang keempat, adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Yang kelima, adanya suatu tujuan atau the idea of goals. Prinsip organisasi. Konsepsi dan prinsip daripada organisasi atau
The concept and the principle of organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip bahwa organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas, atau to define clearly the objective of the organization. Organisasi dibentuk atau disusun atas dasar adanya tujuan. Jelasnya, tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Misalnya, organisasi kekuasaan atau negara dibentuk untuk mencapai tujuan negara atau nasional. Contohnya, GBHN. Organisasi olahraga, misalnya KONI, dibentuk untuk mencapai tujuan yaitu mencapai prestasi yang setinggi-tingginya di bidang olahraga. Yang ketiga, organisasi niaga, misalnya PNGIA, dibentuk dengan tujuan mencari keuntungan atau profit making. Yang kedua, prinsip skala hierarki atau the scalar principle. Adanya garis kewenangan yang jelas dari pimpinan tingkat atas sampai pada setiap pimpinan tingkat bawahan. Berarti garis pelimpahan wewenang dan garis pertanggungjawabannya akan lebih efektif. Demikian pula proses pengambilan keputusan, sistem komunikasi dan koordinasinya suatu organisasi. Yang ketiga, prinsip kesatuan, perintah atau komando, atau prinsip of unity command, bahwa seseorang hanya menerima perintah dan bertanggung jawab terhadap seorang atasannya saja. Yang keempat, prinsip pelimpahan wewenang atau prinsip of delegation of authority. Disebabkan seseorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam melaksanakan segala pekerjaannya, maka kewenangan itu harus dilimpahkan kepada pejabat-pejabat pimpinan sampai yang terendah sekalipun. Pelimpahan wewenang itu harus dapat menjamin kemampuan para pejabat tersebut untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang dimaksud dengan pelimpahan wewenang ialah wewenang para pejabat pimpinan itu untuk mengambil keputusan melakukan hubungan dengan orang lain dan mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi. Yang kelima, prinsip pertanggungjawaban atau principle of responsibility. Dalam menjalankan tugasnya, bawahan harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Sekalipun demikian, atasan tidak dapat menghindarkan pertanggungjawabannya atas segala kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Yang keenam, prinsip pembagian pekerjaan atau principle of division of work. Pembagian pekerjaan timbul disebabkan bahwa seseorang mempunyai kemampuan terbatas untuk melakukan segala macam pekerjaan. Oleh karena itu, pembagian pekerjaan berarti bahwa kegiatan-kegiatan dalam melakukan pekerjaan harus dikhususkan secara sempurna atau spesialisasi. Kegiatan-kegiatan itu harus jelas ditentukan dan dikelompokkan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh, prinsip jenjang atau rentang pengendalian atau prinsip of span of control. Jenjang atau rentang pengendalian artinya bahwa jenjang atau rentang pengendalian artinya bahwa jumlah bawahan yang harus dikendalikan oleh seseorang atasan perlu secara rasional. Oleh karena itu, tingkatan-tingkatan kewenangan harus dibatasi seminimal mungkin, agar biaya overhead dapat ditekan serendah mungkin. Sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi, maka rentang atau jenjang pengendalian atau span of control terdiri atas yang pertama, rentang pengendalian yang sempit, yaitu apabila ada jumlah bawahan yang harus dikendalikan itu relatif kecil, atau 4-8 orang. Yang kedua, rentang pengendalian yang luas, yaitu apabila jumlah bawahan yang dikendalikan oleh seseorang atasan relatif besar, seperti 8 sampai dengan 15 orang. Yang kedelapan, prinsip fungsional atau
Principle of Functional Definition, bahwa seseorang dalam organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungannya kerja, serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan tercapainya tujuan organisasi. Yang kesembilan, prinsip pemisahan atau Principle of Separation, bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada orang lain. Yang ke-10, prinsip keseimbangan atau principle of balance. Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Keseimbangan antara beban tugas pekerjaan dengan fungsi-fungsi manajer. Dalam prakteknya, keseimbangan itu mungkin terjadi pada bidang-bidang tertentu, misalnya pada struktur organisasi, yaitu apabila jenjang atau rentang pengendalian atau span of control tidak efisien, karena komunikasi yang luas tidak juga efisien dan sebagainya. Tujuan organisasi. Ada beberapa tujuan organisasi. Yang pertama, sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja. Yang keempat, sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Yang kelima, organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Yang keenam, organisasi dapat membantu individu-individu untuk menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Yang ketujuh, sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama, terdiri dari sekelompok orang. Sebuah organisasi pasti memiliki anggota yang terdiri dari 2 atau lebih. Yang kedua, memiliki tujuan. Adanya tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Yang ketiga, saling bekerja sama. Para anggota harus saling bekerja sama. Yang keempat, adanya peraturan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar tidak saling bersinergi. Yang terakhir, tugas. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap anggota organisasi. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama, personil atau men adalah unsur terpenting di dalam sebuah organisasi di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsi tersendiri. Yang kedua, kerjasama atau teamwork. Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Yang ketiga, tujuan bersama adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, baik dari sisi prosedur, program, pola, hingga hasil akhir. Yang keempat, peralatan atau equipment. Diperlukan sarana dan prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi, seperti kantor atau gedung, material, uang, sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang kelima, lingkungan atau environment. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi dan sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, sumber daya alam. Selain lingkungan, sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar organisasi berjalan dengan baik. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi politik. Organisasi yang bergerak di bidang politik dengan tujuan yang berhubungan dengan politik. Sebuah daerah atau negara, salah satu contohnya adalah partai politik di Indonesia. Yang kedua, organisasi sosial. Organisasi yang fokus mengurus sosial kemanusiaan, misalnya kesehatan, bencana alam, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Contohnya,
organisasi sosial adalah tim SAR. Yang ketiga, organisasi olahraga. Artinya, organisasi ini adalah perserikatan cabang olahraga, baik secara umum maupun spesifik di bidang olahraga tertentu, salah satunya di bidang olahraga PSSI. Yang keempat, organisasi agama. Organisasi yang fokus mengurus hal-hal yang berhubungan dengan agama. Salah satu contoh organisasi agama adalah NU atau Nahdlatul Ulama. Yang kelima, organisasi pemuda. Organisasi ini merupakan perkumpulan para pemuda untuk menciptakan pergerakan suatu daerah atau negara. Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, organisasi mahasiswa. Mirip dengan organisasi pemuda, namun sifatnya lebih ilmiah. Salah satu contohnya adalah BEM. Organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda, baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda, bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Organisasi kepemudaan ini berdiri bersama dengan visi dan struktur kepemimpinan, budaya, dan model aktualisasi ide dan gagasannya. Bentuk organisasi ini lebih banyak berkaitan dengan lembaga HMI, IMM, PMII, dan BEM, serta lembaga organisasi ke daerah serta yang sejenis dari hal tersebut. Pemuda yang terhimpun di dalamnya menjalani proses kaderisasi, interaksi, dan uji kemampuan memimpin dengan adanya struktur kepemimpinan yang ditata melalui forum-forum, kongres, dan pengambilan kebijakan strategis lainnya. Pendidikan dalam sistem pengkaderan dan rekrutmen tercipta melalui proses ideologisasi. Prosesnya dengan mengikuti tahap perkaderan 1, perkaderan 2, dan tahapan selanjutnya, perkaderan sosial dan keterampilan lainnya. Dari proses tersebut, terjadi konsolidasi pemikiran, pembentukan watak, mental, tradisi, dan kemampuan yang lebih baik dari pemuda yang tidak berorganisasi. Disinilah peran penting organisasi kepemudaan sebagai bentuk karakter dan kualitas anak muda di Indonesia. Dalam kepanitiaan anak muda yang tergabung dalam sebuah organisasi, kepemudaan terlatih melakukan manajemen kepemimpinan dan koordinasi. Seorang ketua panitia dilatih. Waalaikumsalam. Dalam kepanitiaan anak muda yang tergabung dalam sebuah organisasi, kemampuan terlatih melakukan manajemen kepemimpinan dan koordinasi. Seorang ketua panitia dilatih melakukan koordinasi dengan panitia lainnya, pembagian tugas sehingga tercipta peran masing-masing. Ada yang mencari dana dengan melakukan registrasi para calon penyumbang dan segmen mana yang bisa mensupportnya. Ada juga yang melakukan konsolidasi calon peserta dan undangan agar kegiatan terjadi dengan efektif dan efisien. Ada juga yang menjadi pengatur pemateri dan penjadwalan kegiatan sesuai kepentingan organisasi. Ada juga yang mengerjakan semuanya, campur aduk sama rasa dengan berbekal manajemen tukang sate. Dia yang buat, dia yang masak, dia yang jual, dan dia yang bagi, bahkan dia yang makan. Ini menjadikan anak-anak aktivis memahami bagaimana proses konsolidasi secara masif menjadi tanggung jawab kreator. Manfaat aktif di kegiatan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Yang pertama, mengasah keterampilan interpersonal. Yang kedua, mengasah keterampilan interpersonal. Yang ketiga, mengasah jiwa kepemimpinan. Yang keempat, mengasah keterampilan membuat program kerja. Yang kelima, mengasah keterampilan bekerja sama secara kelompok atau tim.
Dan berikutnya, mengasah keterampilan pengembangan diri atau self-development. Dan yang terakhir, menambah ilmu pengetahuan. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.